Jadi beberapa waktu lalu saya dan Pak Rudi mengampu mata kuliah VCD 2 atau Visual Communication 2 yang berkaitan dengan branding sebetulnya ya. Nah, di sini ada satu sesi yang menarik ya, karena kami meminta rekan-rekan untuk bikin gagasannya. Jadi kami membuat kelas itu disimulasikan sebagai investor dan desainer ya. Nah, konteksnya karena kami mengampu mata kuliah ini di jurusan IDT ya. Jadi bagian yang belum tahu, di BINUS itu ada double degree ya jurusannya itu DKV sama IT ya, Interactive Design Teknologi ya, IDT. Itu adalah double degree. Konsepnya sederhana karena biasanya lebih mudah mengajari anak desain coding daripada ngajarin anak IT desain gitu ya. Dengan gagasan itu maka muncullah jurusan IDT ini. Nah, karena konteksnya adalah IDT, maka kami mengarahkan konteks project dari branding ini adalah merancang satu aplikasi. Jadi kita membranding sebuah aplikasi, saat dari brandingnya, dari tagline-nya, sampai nanti dia akan launching. Sehingga di situ nanti akan butuh touch point, kemudian butuh dari logonya, dari kemudian visualnya, warnanya, sampai eventual touch point-nya nanti, tagline, microcopy dan sebagainya itu. Nah, di awal perkuliahan kami mendesain kelas ini dan mensimulasikan kelasnya itu adalah hubungannya adalah investor dan desainer. Jadi saya dan Pak Rudi itu berperan sebagai investor. Nah, di mana kami nanti akan, jadi konsepnya gini, kita adalah investor yang punya uang banyak dan kita pengen bisnis di bidang tertentu. Jadi saya dan Pak Rudi menentukan scope bisnisnya ya, industrinya apa, apakah F&B, apakah e-commerce, education, segala macam itu kita sudah tentukan dan kita sudah bagi setiap kelompok. Sebelum mereka mulai merancang desain dan branding aplikasi itu, kami meminta mereka untuk membuat satu agensi dari kelompok-kelompok yang sudah dipilih di awal. Jadi kami membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok itu bertanggung jawab untuk merancang satu ide ya, dari satu bisnis aplikasi tersebut. Tujuannya agar mereka bisa selesaikan alter ego mereka dulu ya, dengan mendesain apa yang mereka suka sendiri. Mereka diskusi, mungkin adu argumen bersama teman-teman mereka, mulai dari menemukan nama, brand naming, kemudian menentukan logo studio mereka, agensi mereka, menentukan tagline-nya. Yang intinya di situ kami minta mereka bikin presentasi ya sekitar 5 slide ya, untuk menjelaskan siapa diri mereka. Nah, setelah itu barulah kami berikan satu gagasan, mengundi pembagian industrinya sehingga mereka bisa merancang itu. Jadi konsepnya adalah saya sama Pak Rudi adalah investornya. Kita bilang seperti ini, bahwa kami adalah orang yang kaya. Amin, ya, orang kaya, orang milioner. Kami akan menggunakan peran itu dalam kelas ini, di mana kami meminta Anda sebagaimana orang kaya tiba-tiba kepikiran, saya mau bikin aplikasi F&B nih, saya mau bikin aplikasi Freshmart nih. Nah, di situ kami meminta mahasiswa desainnya yang meng-create bisnisnya apa, aplikasi apa ya. Karena di BINUS sendiri ide creation itu sudah bukan hal yang baru, itu hal yang lumrah ya. Karena banyak ruang-ruang kreatif dan memang ada kelas-kelas ide creation juga. Jadi kami berharap mereka sudah bisa dengan mudah merancang gagasan itu. Jadi setiap pertemuan mereka akan diminta untuk mempresentasikan ya progresnya. Di satu sesi kami meminta mereka untuk mempresentasikan siapa diri mereka dari studio mereka dulu ya, sama kelebihannya apa, di 5 slide nama studio mereka, spesialisasi mereka, klien-klien yang mereka sudah tangani. Ya, tentunya memang belum ada ya, tapi ini adalah klien-klien yang mereka harap bisa tanganin gitu ya. Jadi kayak fake saja gitu, untuk bisa memberikan satu gambaran bahwa proyek kayak gini loh yang saya tangani karena klien-klien saya seperti ini. Sampai pada akhirnya pada tim dengan keahliannya masing-masing itu. Nah, sampailah pada satu sesi di mana ide itu diuji, karena mengingat beberapa pertemuan kita tidak bisa fokus untuk memvalidasi idenya saja. Jadi kami maksimalkan idenya untuk bikin aplikasi apa itu selesai di minggu kedua atau ketiga gitu ya. Minggu kedua mereka langsung presentasi, menyiapkan presentasi yang konsepnya adalah elevator pitch. Elevator pitch itu ya kadang seperti ini ya rekan-rekan, kita sudah nyiapin presentasi puluhan slide, tapi ternyata kesempatan kita untuk menceritakan gagasan kita itu pada investor cuman beberapa menit saja selama dia ada di lift. Jadi bayangkan kita mau presentasi, kita sudah tunggu lama, tapi tiba-tiba investor kita bilang, oh saya harus ada rapat lagi, bisa nggak Anda ceritakan kepada saya sambil nemenin saya
turun ke lift dan masuk mobil. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi harus bisa diperas sedingin mungkin. Kami meminta mereka untuk mempresentasikan ide mereka itu dalam waktu 3 menit. Nah, disitulah kehebohan dimulai ya. Saya sama Rudi juga on karakter ya. Kami sebagai orang kaya, rekan-rekan mahasiswa mempresentasikan sebagai desainer satu persatu. Di awal mereka presentasikan siapa mereka, job disk project yang bisa mereka kerjakan apa saja. Terus baru menyampaikan bahwa kemarin Bapak kita sudah bertemu, kemarin Bapak ada keinginan untuk bikin bisnis aplikasi edukasi. Nah, ini adalah gagasan saya, mulai dari target marketnya, mulai dari USP-nya segala macam itu mereka presentasikan di situ ya. Dan kami juga sebagai investor juga on karakter juga ya bilang apa ini, wah seperti itu. Apalagi ketika menemukan bahwa ada satu presentasi yang gambarnya itu pecah-pecah sekali gitu ya, seperti tidak proper gitu ya, langsung kami berdiri, sudah cukup, saya ada rapat lain dengan gimmick mau keluar kelas gitu ya. Tapi itu seru sih gitu ya. Bahkan Pak Rudi juga ketika menanyakan hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh tim yang presentasi, beliau bilang, Anda menipu saya ya. Kembalikan uang 500 juta yang sudah saya transfer sebagai DP ya, seperti itu. Jadi awalnya sih memang agak tegang ya, tapi lama-lama itu jadi seru juga. Jadi mereka juga tahu juga apa yang harus menjadi poin penekanan. Karena beberapa hal yang kami temui ketika di awal dilatih untuk presentasi seperti itu, masalah umum pertama adalah slide presentasinya itu banyak sekali elemen-elemen visual yang mendistraksi. Maksudnya dekorasi tapi jadi distraksi. Terus selain itu ada informasi yang harusnya penting malah ditulisnya kecil-kecil. Hal yang nggak penting itu besar. Misalkan about us, gede banget, tapi ketika dijelaskan siapa sih kita itu berupa paragraf kecil-kecil banget dan nggak mungkin kebaca. Banyak banget paragrafnya. Kan lebih baik kalau Anda langsung menyampaikan dalam satu tagline kalimat gitu ya. Kami adalah spesialis dalam desain ilustrator. Seperti itu akan lebih to the point ya, daripada Anda harus bikin paragraf yang panjang. Nah, selain itu, hal berikutnya adalah terlalu bertele-tele. Beberapa tim itu belum bisa melihat bagaimana investor itu melihat. Jadi mereka presentasinya itu masih banyak ke kita siapa. Presentasi itu akan lebih tepat ketika mereka menyampaikan kita adalah spesialis di sini untuk membuat sebuah kredibilitas, kemudian menunjukkan klien-kliennya, dan juga masalah ya. Jadi logo-logo klien yang harusnya ditampilkan itu harus ditata dengan rapi gitu ya, sewarna, senada. Tapi ada yang comot-comot, ada yang gede, ada yang kecil. Itu kan memberikan pesan yang berbeda. Apakah yang logo yang lebih besar dipasang itu lebih penting daripada yang lainnya? Itu harusnya dibikin rapi, sejajar, sewarna, senada. Itu seperti itu, atau black and itu the point-nya. Mereka juga menjadi apa sih yang menjadi hal utama ya, ide apa. Kalau mereka bikin freshmat itu apa, pembedanya apa, itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Dari situ kita latih mereka untuk membuat yang memberi trigger ya, untuk bagaimana presentasi bentuknya gimana. Mereka tahu simulasi di klien, mereka tahu kemungkinan pertanyaan yang akan mereka profesional. Jadi meskipun perlu tidak dijawab, mereka tetap harus menyampaikan fair tapi dengan profesional. Makanya sebagai tahap awal untuk tidak hanya paham teori tentang branding, tidak hanya paham sih, tapi mereka juga paham bagaimana cara mengkomunikasikan, memastikan mereka untuk bisa mendapatkan insight yang lebih baik. Karena trainer itu ya pertama kali meminta brief, sehingga dan kebanyakan klien itu belum tentu tahu bagaimana menyampaikan. Nah, jadi keahlian, kemampuan untuk kasih mengorek informasi sebanyak itu menjadi hal. Dan pentingnya lagi ketika mereka dalam presentasi mereka juga harus tetap profesional dan poin bagi rekan-rekan. Itu dulu tentang kelas visi. Karena kami juga sebenarnya ada cerita lagi ketika kami yang investment gagasan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.